Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz Musyafa dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Saya dari program studi Agrobisnis Perikanan. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus dari kasus yang terdapat di Politeknik Ilmu Pelayaran. Baik, saya akan mulai. Dari dulu hingga sekarang, sekolah tinggi pemerintahan atau sekolah kedinasan selalu menjadi sekolah favorit yang menjadi banyak sekali incaran remaja-remaja yang ingin melanjutkan pendidikannya. Lulusan dari sekolah tinggi ini pun selalu menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi. Tetapi di balik prestasi dan kefavoritannya, terdapat hal-hal yang sudah diketahui orang banyak, yaitu kasus seperti pemukulan junior dan senior. Senioritas sering terjadi di sekolah tinggi yang masih menggunakan pendidikan semi-militer. Hal ini pun menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Salah satu kasus yang saya ambil yaitu kasus yang terjadi di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Berdasarkan berita yang saya ambil dari BBC Indonesia, Polrestabes Semarang menetapkan 5 senior sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. 5 tersangka itu berinisial CR, BS, BD, AR, AJO, dan AA. Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, mengatakan kejadian yang terjadi pada Senin tanggal 6 September 2021 malam itu bermula dari para pelaku yang mengumpulkan 15 orang para junior di asrama Mes Indoraya untuk melakukan pembinaan. Para junior, kata polisi, dipukul di bagian perut oleh para pelaku. Irwan berkata 5 orang senior itu bergantian memukul 15 juniornya. Korban bernama Zidan Muhammad Faza tumbang saat terakhir dipukul oleh CR. Dari penjelasan seorang pengamat pendidikan, kejadian seperti ini akan terus terjadi apabila sekolah kedinasan terus-menerus menggunakan gaya disiplin militer. Para anggota Komisi Pendidikan DPR juga menilai sekolah kedinasan sudah tidak relevan dalam pembentukan watak dari calon abdi negara. Pakar pendidikan karakter Doni Kusuma mengatakan bahwa hampir seluruh sekolah kedinasan yang di bawah kementerian atau di bawah naungan kementerian atau lembaga negara masih menerapkan gaya disiplin militer untuk membentuk calon pelayan publik yang patuh dan disiplin. Gaya disiplin militer ini mulai dari kekerasan verbal hingga fisik. Semua tindakan itu dibiarkan oleh pembina ataupun pendidik dari sekolah tinggi tersebut karena dianggap wajar dibalut budaya senioritas. Anggota Komisi Pendidikan DPR Mustafa Kamal mendesak pemerintah untuk mengevaluasi peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2010 tentang pendidikan kedinasan karena dianggap sudah tidak relevan mencetak calon abdi negara yang berorientasi pada pelayanan publik. Sepanjang pengamatannya, sekolah-sekolah kedinasan di sejumlah kementerian memiliki paradigma yang berbeda dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, baik dalam hal pengajaran maupun para pendidiknya. Selain itu, sumber daya manusia yang dihasilkan akan lebih kompetitif dan berinovasi, termasuk menciptakan watak melayani publik. Untuk cara mengatasinya, menurut pakar pendidikan, menurut Doni, cara menghapus praktik kekerasan di lingkungan sekolah kedinasan yaitu dengan cara meleburkan sekolah-sekolah kedinasan ini menjadi di bawah wewenang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sehingga ada aturan yang tegas dan mengikat untuk menangkal tindakan-tindakan kekerasan di lingkungan sekolah tinggi ini, semisalnya perpeloncoan. Dengan merujuk kepada Beleit nomor 25 tahun 2014 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi mahasiswa baru. Di situ bagi universitas atau sekolah tinggi yang melanggar akan mendapatkan sanksi akademik. Dengan begitu akan mengembalikan marwah pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan di sekolah kedinasan.
Pengamatan Doni, kampus kedinasan seperti Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang memiliki aturan sendiri untuk mencegah tindakan kekerasan pada mahasiswa taruna. Tapi prosedur pengawasan yang diterapkan tidak benar-benar bisa menghentikan tradisi kekerasan antara senior dan junior. Untuk Doni sendiri, selama tidak ada perubahan sistem pendidikan di sekolah-sekolah kedinasan, maka kejadian mahasiswa taruna meninggal karena dianiaya atas dalih pembinaan akan terus terjadi. Berdasarkan apa yang dijelaskan oleh pakar pendidikan dan para anggota Dewan DPR, hal yang dapat mencegah perpeloncoan di sekolah kedinasan adalah dengan menggabungkan sekolah-sekolah ini ke bawah wewenang Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Dengan penggabungan seperti ini diharapkan tindakan kekerasan yang terjadi dapat diatasi. Tetapi jika sekolah kedinasan masih bersikeras untuk mandiri dalam memiliki aturannya, maka lembaga negara yang menaungi harus secepatnya mengubah atau merevisi atau membuat aturan yang berlaku agar perpeloncoan tidak dapat terjadi, sehingga tidak ada namanya senioritas dan junioritas. Jika di sekolah tinggi tersebut terdapat kasus yang berkaitan dengan perpeloncoan dan senioritas, maka bisa diberikan sanksi kepada lembaga negara yang menaungi sekolah tinggi tersebut, atau kewenangan dari sekolah kedinasan atau sekolah tinggi tersebut akan diambil alih oleh Kemendikbud agar aturan mengenai Belit nomor 25 tahun 2014 tentang panduan umum pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dapat dilaksanakan dengan baik dan perpeloncoan di sekolah tinggi tersebut tidak ada. Oke. Perpeloncoan sangat bertentangan dengan isi dari UUD 1945 yang berkaitan dengan HAM. Karena inilah perpeloncoan harus dihilangkan. Meskipun tujuannya untuk membina karakter, tetapi jika ada sampai korban, maka itu merupakan suatu kesalahan yang fatal. Lembaga konstitusi di Indonesia juga harusnya sadar dengan kasus seperti ini ya, karena tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merugikan negara. Dan tentunya bertentangan dengan UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila yang ada. Oke, cukup sekian penjelasan mengenai studi kasus saya yang berkaitan dengan konstitusi dan UUD 1945. Mohon maaf apabila saya menyampaikannya masih kurang atau kurang bisa dipahami, dan jika saya ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.